Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang kita rasakan sampai dengan hari ini, kita senantiasa mensyukuri atau pandai bersyukur dalam arti mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang terkenal di langit. Kemudian pada saat beliau wafat, para malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong ikut mengantarkan jenazahnya beliau. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi ada sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman, ada Abu Sa'labah. Ini dua orang yang berbeda. Nah, pada hari ini saya juga akan mengisahkan tentang orang-orang yang, atau kisah tentang seseorang yang terkenal di langit, ya, meskipun beliau ini tidak terkenal di bumi pada waktu itu. Ya, beliau adalah seorang sahabat yang dia hidup di masa Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Sehingga para ulama ya berpendapat beliau ini termasuk generasi tabi'in, ya, setelah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, jadi beliau termasuk generasi tabi'in, meskipun hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Ini sering kita dengarkan kisahnya, tapi mudah-mudahan hari ini saya sampaikan lagi dalam rangka untuk pengingat kita bagaimana perjuangan seorang Uwais Al-Qarni dalam rangka membahagiakan orang tuanya, terutama ibunya. Saudara-saudara sekalian, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat solih. Sejak lahir dia sudah mendapatkan sebuah penyakit yang bercak-bercak putih ya dalam tubuhnya, itu penyakit kulit, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan penyakit sopak. Jadi tubuhnya itu ada bercak-bercak putih. Itu yang menyebabkan beliau mungkin tidak terlalu pede bergaul di masyarakat, sehingga hidupnya sepenuhnya hanya digunakan untuk mengabdi kepada ibunya. Jadi ibunya adalah seorang ibu yang lumpuh, ya, tidak berdaya begitu, sehingga kemana-mana hanya membutuhkan bantuan anaknya, yaitu Uwais Al-Qarni ini. Apapun yang diinginkan sang ibu, Uwais Al-Qarni berupaya untuk senantiasa mengabulkan apa yang diinginkan oleh ibunya. Hingga suatu ketika sang ibu menyampaikan kepada Uwais bahwa beliau sangat ingin sekali berangkat haji, ya, padahal melihat kondisi ekonomi keluarga mereka, ya, Uwais dan ibunya ini termasuk ekonomi yang menengah, yang ke bawah, ya, ekonomi bawah, yang mereka tidak, tentunya dari sisi biaya tidak sanggup untuk berangkat ke Mekah. Mereka hidup di Yaman, dan jarak dari Yaman dengan Mekah itu lumayan jauh. Nah, ini menjadi beban pikiran tersendiri bagi Uwais Al-Qarni. Di satu sisi dia ingin sekali membahagiakan ibunya, tapi di sisi lain dia melihat kondisi ekonominya tentunya sangat berat, ya, untuk bisa berangkat ke Mekah untuk memberangkatkan ibunya haji. Apalagi ibunya termasuk dalam keadaan lumpuh, ya, tentunya membutuhkan kendaraan untuk bisa berangkat ke Mekah. Sehingga setelah lama Uwais merenung apa yang ia lakukan, ya, ternyata dia punya ide kreatif, ya. Dia membeli anak domba, ya.
di mana, di Yaman pada waktu itu. Dia membeli anak domba, dan setiap hari yang ia lakukan setelah merawat anak domba itu, dia menggendong anak domba itu dari bawah bukit sampai ke atas bukit. Nah, ini sampai menjadi bahan ejekan di kalangan masyarakat. Ini Uwais ini sudah gila ini ya, ngapain anak kambing itu di bawah setiap hari dari sampai ke atas bukit. Tapi ini yang dilakukan Uwais Al-Qarni setiap hari sampai kambingnya itu dewasa, besar ya. Sampai kambingnya besar dan bobotnya cukup berat ya. Ketika sudah besar itu tetap digendong setiap hari. Nah, ternyata ia melakukan ini dalam rangka latihan, melatih otot-otot tubuhnya agar kuat ya, menggendong ibunya gitu ya sampai ke Mekah. Itu yang menjadi ide dia. Jadi dia ingin sekali mengantarkan ibunya ke Mekah itu dengan cara menggendong langsung. Tapi karena dia merasa cukup jauh perjalanan dari Yaman ke Mekah itu, khawatir nggak kuat, sehingga dia melakukan latihan-latihan dengan cara tadi. Ya, mengangkat kambing dari mulai anak-anak sampai dengan besar, dewasa kambing itu ya, sehingga semakin hari semakin kuat otot tubuhnya itu ya. Nah, sehingga suatu ketika setelah selesai latihannya itu mengangkat kambing itu, dia mengajak ibunya untuk berangkat ke Mekah, dan ternyata saudara sekalian, beliau berhasil ya mengantarkan sang ibu ini sampai ke Mekah. Ya, termasuk tawafnya ya, dia juga panggul ibunya karena ibunya lumpuh tadi ya. Dia keliling Ka'bah itu tawaf, sa'i juga digendong dan seterusnya. Jadi ini begitu besar cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya sampai dia rela berkorban ya dari dari Yaman ke Mekah dengan menggendong ibunya. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa ini ternyata diketahui oleh Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah pada waktu itu pulang perang ya, sampai di rumah diceritakan oleh istrinya Aisyah bahwa ada seorang anak muda yang sempat datang ke rumahnya Rasulullah ingin bertemu Rasulullah, tapi karena Rasulullah sedang berperang jadi nggak ketemu dengan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah pulang disampaikan oleh Aisyah, diceritakan tentang seorang pemuda ini yang datang ingin bertemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa ini Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang sering diceritakan oleh penduduk langit. Sudah terkenal ini Uwais Al-Qarni di langit karena kepatuhannya kepada ibunya. Nah, sampai ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, itu sama juga ya dengan Salabah bin Abdurrahman kemarin. Itu penduduk langit pada berduyun-duyun, berbondong-bondong datang untuk menghadiri pemakamannya Uwais Al-Qarni. Bahkan jenazahnya Uwais Al-Qarni ini juga diurusin oleh para malaikat. Nah, subhanallah, saudara-saudara sekalian, begitu istimewanya Uwais Al-Qarni ini dibagi penduduk langit karena ketaatannya kepada ibunya. Nah, bahkan di bumi pun pasca kejadian itu Rasulullah mengatakan kepada Umar dan Ali, sahabat Umar dan Ali, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada beliau karena beliau sangat dicintai oleh penduduk langit. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita semuanya tentang bagaimana kita berperilaku kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang telah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai dengan mungkin kita bisa seperti saat sekarang ini. Betapa besar pengorbanan yang telah ibu kita berikan, bahkan kalau kita membalas dengan balasan yang sekarang kita bisa dengan segala kemampuan yang kita punya ya, fisik kita bahkan harta kita tidak bisa membalas apa yang telah diberikan oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita kembali mengungkapkan ya rasa cinta kita kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Hindarilah hal-hal yang menyakitkan hati beliau, hati ibu kita.
jangankan membentak ya. Di Al-Quran dikatakan berkata uf saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahuma uf wala tarhamhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah engkau berkata atau uf kepada keduanya, kepada kedua orang tua kita, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi berkata saja tidak boleh, membentak tidak boleh, apalagi sampai kita berlaku kasar, memukulnya atau dan sebagainya. Ini saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Orang tua kita mungkin yang masih hidup, kita maksimalkan untuk semakin berbakti kepadanya, menyayanginya dan membahagiakannya. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah untuk membahagiakan orang tua kita. Karena ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua kita. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.